Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat-sehat? Baik, kita akan memasuki materi kita hari ini, yaitu gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Sebelum masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan tadi anak-anak bisa mengikuti materi dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ya, apa sih itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan dan dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya ada 6 macam loh. Itu yang pertama ada gaya otot, dan yang kedua ada gaya gesek, yang ketiga gaya gravitasi, keempat gaya pegas, kelima gaya magnet, dan terakhir ada gaya listrik. Nah, penjelasan dari semua gaya tadi akan kita bahas berikut ini. Apakah sudah siap semuanya? Ya, kita mulai dari gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia dan hewan. Gaya ini digunakan hewan atau manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya berolahraga. Mengangkat benda, mendorong meja atau gerobak. Membajak sawah, serta menarik pedati. Nah, yang kedua ada gaya gesek. Apa sih itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan akibat dua benda yang saling bersentuhan atau bergeseran. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi di darat, air, maupun udara. Contohnya, kalian main sepatu roda, menyalakan korek api, mengerem sepeda, menggergaji kayu, berjalan, berenang, menghapus papan tulis, menyapu, membersihkan meja, dan lain sebagainya. Gaya berikutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Sehingga gaya gravitasi disebut juga dengan gaya tarik bumi. Gaya gravitasi menyebabkan benda selalu jatuh ke bawah. Contohnya, air terjun, daun yang gugur dari pohonnya, kemudian buah yang jatuh dari pohonnya, ataupun orang yang bermain terjun payung atau para layang. Selanjutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik atau dorong yang ditimbulkan oleh benda pegas. Apakah benda pegas itu? Benda pegas merupakan benda yang berbentuk spiral yang terbuat dari logam atau karet yang mempunyai sifat elastis. Elastis artinya benda ini akan kembali ke bentuk semula apabila benda yang dikenakan sudah selesai. Contohnya adalah trampolin, selinki, busur panah, sprinket, per, karet gelang, dan ketapel.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet dapat menarik benda-benda tertentu, biasanya terbuat dari logam. Contoh benda yang menggunakan magnet adalah pintu kulkas, kotak pensil, tas atau dompet wanita, kompas, dinamo, kereta api, dan lain sebagainya. Nah, materi yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang diakibatkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik ada dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 4 ini adalah listrik statis ya, karena listrik dinamis akan kalian pelajari di kelas 6. Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda, atau bisa diartikan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir atau diam dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Contohnya yaitu penggaris plastik yang digosokkan di rambut akan menarik serpihan-serpihan kertas kecil. Sekarang, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda secara garis besar ada 3, yaitu gaya dapat mengubah gerak benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah benda ada 3 macam, yaitu yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Dan yang kedua adalah benda bergerak menjadi diam, jadi kebalikannya ya. Dan yang ketiga adalah benda akan bergerak semakin cepat. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah menendang bola, mendorong mobil yang mogok, atau menarik mobil-mobilan dengan tali. Sedangkan gaya benda yang dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam adalah kiper yang menangkap bola, menangkap buah yang jatuh dari pohon, atau kalian bermain permainan lempar tangkap bola. Nah, selanjutnya adalah gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, diingat ya, pada kondisi ini, pada posisi awal, benda sudah bergerak kemudian mendapatkan gaya dan dia akan bergerak lebih cepat. Contohnya adalah menginjak pedal gas, kemudian mengayun sepeda dengan kuat dan kencang, atau mengayuh sepeda di jalan yang menurun. Nah, selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, memantulkan bola ke dinding atau ke lantai, kemudian bermain sepak bola, bermain bulu tangkis atau bola voli, kemudian memanah. Terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, membuat gambar dari tanah liat, bermain dengan plastisin atau slime, menginjak botol minuman, kemudian gelas pecah, memotong kertas, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda.
Nah, Ibu berharap kalian bisa mengulangi pelajaran ini dan mengerjakan tugas yang diberikan. Sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.